Warren Buffett. Dengar namanya aja kita langsung kebayang soal kebijaksanaan, kesabaran, ya kan? Tapi di balik citra kakek baik hati dari Omaha itu, ada sebuah anomali. Sesuatu yang seolah-olah menabrak logika zaman kita sekarang. Yuk kita bedah bareng-bareng sosok yang penuh kontradiksi ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di dunia yang gila kecepatan kayak sekarang, di mana semua orang berlomba jadi yang pertama, jadi yang tercepat, kok bisa orang yang paling lambat justru jadi pemenangnya? Dan bukan cuma menang biasa loh, tapi jadi salah satu orang terkaya di muka bumi. Gimana caranya? Oke, biar gampang, perjalanan kita kali ini bakal dibagi jadi 6 babak. Kita mulai dari anomali miliardernya, terus kita lihat gimana bola salju kekayaannya mulai menggelinding. Kita intip gaya hidupnya yang katanya sederhana, lalu kita bedah strategi parit bisnisnya yang terkenal. Setelah itu, kita masuk ke bagian paling menarik, kontradiksi-kontradiksi dalam dirinya, sampai akhirnya kita coba jawab pertanyaan pamungkas. Dia ini sebenarnya kapitalis tulen, orang bijak, atau jangan-jangan keduanya? Kita masuk babak pertama, anomali miliarder. Di sini kita bakal lihat gimana cara Buffett yang alon-alon asal kelakon itu sebenarnya bukan karena dia ketinggalan zaman. Justru, itu adalah strategi yang super radikal, yang nantang semua hal yang kita kira kita tahu soal sukses di era modern ini. Coba dibayangin kontrasnya. Di satu sisi, ada Wall Street yang heboh, panik, jual beli dalam hitungan detik. Di sisi lain, ada Buffett yang duduk tenang di kantornya di Omaha. Buat dia, kecepatan itu musuh. Titik. Sementara dunia khawatir soal apa yang bakal terjadi 5 menit lagi, dia cuma mikirin apa yang bakal bertahan 50 tahun dari sekarang. Sebuah cara pandang yang nyaris mustahil di zaman sekarang. Oke, sekarang kita putar waktu sedikit, kembali ke awal mula semuanya. Perjalanan Buffett ini nunjukin gimana hal-hal kecil yang dia mulai dari kecil banget, pelan-pelan numpuk jadi kekayaan yang luar biasa. Inilah awal mula dari efek bola salju yang legendaris itu. Jauh sebelum dia kenal Wall Street, insting bisnis Buffett itu udah tajam banget. Lihat aja nih, umur 6 tahun, dia udah ngerti konsep margin keuntungan dari jualan Coca-Cola. Pas remaja, dia bisa bangun kerajaan kecil dari cuma satu mesin pinball. Dan di umur 14, duit hasil jadi loper koran dia pakai buat beli tanah pertanian. Ini bukan cuma soal cari duit ya, ini adalah eksperimen awal dari prinsip-prinsip investasi utamanya. Nah, dari semua eksperimen itu, dia akhirnya nemuin satu konsep kunci dari mentornya, Benjamin Graham, namanya margin of safety. Intinya tuh simple tapi revolusioner, jangan berjudi nebak-nebak saham mana yang bakal naik. Gak usah. Mendingan, kerjain PR-mu, pahami nilai asli sebuah bisnis, dan beli hanya saat harganya jauh di bawah nilai seharusnya. Ini soal disiplin, bukan spekulasi. Jadi dulu strateginya itu yang disebut investasi puntung cerutu. Tahu kan puntung rokok yang dibuang tapi masih ada sisa satu hisapan? Nah, kayak gitu, dia cari perusahaan-perusahaan sekarat yang masih punya sisa keuntungan terakhir. Tapi partnernya, Charlie Munger, mengubah total cara pandangnya. Munger bilang, lupain puntung cerutu, jauh lebih untung beli perusahaan hebat dengan harga yang wajar. Dan boom, ini adalah titik balik krusial yang mengubah dia dari pemburu barang rongsokan jadi investor bisnis berkualitas. Kalau kamu masih ragu sama kekuatan sabar, coba lihat angka ini. Lebih dari 90% kekayaan Buffett itu didapat setelah dia ulang tahun ke-50. Gila kan? Ini bukan kisah sukses instan. Ini bukti paling nyata dari kekuatan bunga majemuk, di mana bola salju kekayaannya itu baru benar-benar jadi raksasa justru di masa tuanya. Oke, sekarang kita bahas citra Buffett yang paling populer, hidupnya yang super hemat. Tapi, ayo kita gali lebih dalam. Apa sih arti kesederhanaan ini buat dia? Apa ini cuma soal pelit? Atau ada hal lain? Buat kebanyakan miliarder, rumah itu kan simbol status. Tapi buat Buffett, rumah ya, rumah, tempat tinggal. Keputusannya buat tetap tinggal di rumah yang sama selama lebih dari 60 tahun, itu adalah caranya menolak pakai kekayaan buat pamer. Sekaligus, cara dia menjaga kewarasan dan stabilitas mentalnya. Nah, ini nih yang paling jelas nunjukin cara dia mikir soal uang. Rutinitas sarapannya ini nunjukin kalau buat dia, uang itu punya nilai logis, bukan emosional. Dia nggak cari kebahagiaan dari kemewahan. Dia melihat uang sebagai alat, sebagai modal yang harus terus dikembangkan, bukan dihambur-hamburkan. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu pilar strategi investasinya. Ini bagian yang paling penting sekaligus paling kontroversial, konsep parit ekonomi.
Konsep ini ibarat mimpi jadi kenyataan buat investor jangka panjang kayak Buffett. Dia nggak cuma beli perusahaan, tapi dia beli benteng. Dia cari bisnis yang punya pertahanan super kuat, yang bikin pesaing lain hampir mustahil buat ngalahin mereka. Nah, disinilah strateginya mulai kelihatan sisi gelapnya. Kalau dibawa ke titik ekstrim, parit ini bisa jadi monopoli. Contohnya BNSF Railway miliknya. Kalau kamu ada di wilayah tertentu dan butuh kirim barang dalam jumlah besar, kamu nggak punya pilihan lain, kamu harus bayar dia. Para kritikus bilang ini bukan lagi soal bisnis, tapi soal rent seeking. Sederhananya, ini cara cari untung bukan dengan menciptakan sesuatu yang baru, tapi dengan menguasai sesuatu yang vital dan maksa orang lain buat bayar. Sekarang kita sampai di jantung permasalahannya. Yuk, kita benturkan citra Buffett yang sederhana dan baik hati itu dengan beberapa tindakannya yang lebih mirip hiu daripada orang bijak. Ini dia pernyataan publiknya yang paling terkenal soal keadilan pajak. Dia bahkan sampai bikin gerakan Buffett Rule yang isinya nyuruh orang-orang super kaya bayar pajak dengan tarif yang lebih adil. Wah, kedengarannya bijaksana sekali ya. Tapi, kenyataannya gimana? Beda jauh. Perusahaannya, Berkshire Hathaway, justru dikenal sebagai salah satu yang paling jago dan paling agresif dalam menghindari pajak secara legal. Jadi, buat banyak orang ada jurang yang dalam banget antara apa yang dia ucapkan di depan publik dan apa yang perusahaannya lakukan di belakang layar. Kontradiksi lain ada. Buffett sering bilang dia investor jangka panjang yang peduli sama bisnis. Tapi, lihat kasus Kraft Heinz. Dia mendukung efisiensi yang besar-besaran yang brutal, yang bikin ribuan pekerja kehilangan pekerjaan cuma demi bikin angka di laporan keuangan jadi lebih bagus. Dan kontradiksi ini nggak cuma soal bisnis loh, tapi juga di kehidupan pribadinya. Jauh dari citra kakek tradisional, selama puluhan tahun dia hidup dalam hubungan yang sangat nggak biasa, semacam segitiga dengan istri sahnya dan pasangan yang lain. Ini nunjukin satu hal, baik dalam bisnis maupun hidup, orang ini selalu main dengan aturannya sendiri. Jadi, sebenarnya Warren Buffett itu siapa sih? Di bagian terakhir ini, kita akan coba menyatukan dua sisi yang kelihatannya saling bertolak belakang ini. Ada sebuah ironi yang besar banget di sini. Sebagian besar kekayaan Buffett itu dibangun di atas perusahaan-perusahaan yang jualan produk adiktif yang punya konsekuensi buruk buat kesehatan publik. Portofolionya itu isinya gula dan makanan olahan. Buat seorang investor, ini jenius. Tapi buat kesehatan masyarakat, ini jadi masalah. Dan inilah mungkin puncak dari semua kontradiksinya. Dia adalah salah satu donatur terbesar untuk Gates Foundation, yayasan yang berjuang melawan penyakit kronis di seluruh dunia, tapi duit yang dia sumbangin itu datang dari perusahaan yang produknya justru jadi salah satu penyebab penyakit-penyakit itu. Dia mendanai obatnya dengan keuntungan dari penyebab penyakitnya. Pada akhirnya, mungkin kita harus kembali ke kata-katanya sendiri. Sebuah pembelaan yang cerdas yang seolah-olah membenturkan kebahagiaan sesaat dengan kesehatan jangka panjang. Jadi, siapa dia? Mungkin jawabannya bukan memilih salah satu. Mungkin dia adalah wujud paling murni dari kapitalisme itu sendiri, seorang pragmatis absolut yang paham sistemnya luar dalam dan memainkannya tanpa emosi demi kemenangan. Dan citra sang bijak, mungkin itu hanyalah pari terbaik yang pernah dia bangun untuk melindungi benteng keuntungannya.